Surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah, surat ke-103 dalam Al-Quran. Hanya 3 ayat, mudah dihafal bacaan maupun artinya, namun pesan yang Allah berikan sangat dalam. Jika kita memaknainya dengan benar, insya Allah cukup untuk memotivasi kita untuk selalu berpegang teguh pada agama Allah. Di awal surat, Allah bersumpah dengan waktu. Waktu adalah nikmat Allah yang dimiliki oleh siapapun. Apapun gendernya, berapapun usianya, apapun profesinya, semua orang memiliki waktu. Namun, nikmat ini yang paling sedikit dihargai, paling sering disia-siakan. Lihat satu stalking timeline artis atau gebetan, komen di mana-mana, nonton semua video tutorial padahal nggak niat praktek. Lihat trailer film, nonton orang main game, nggak ketinggalan review gamenya, nonton gosip, nonton film back to back, wisata cafe, window shopping. Tanpa terasa, sudah hilang berjam-jam. Karena itulah dalam surat ini Allah menyatakan bahwa sungguh setiap manusia, setiap kita benar-benar dalam kerugian. Yang bilang kita rugi itu Allah loh, bukan toko sebelah. Allah yang bilang rugi, makhluk mana yang bisa ngasih untung? Allah menggunakan kata khusrin yang artinya kerugian, yang serugi-ruginya. Kalau istilah pedagang, khusrin itu rugi yang sampai kehilangan modal dasar, gak dapat untung dan modalnya habis, bis-bis. Siapa yang rugi? Setiap manusia. Namun Allah berikan pengecualian. Jika ada pengecualian, berarti ini adalah sebagian yang kecil, bagian yang minoritas. Siapakah mereka? Alladzina amanu, yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, dan yang saling menasehati dalam kebenaran, tawassu bil haq, dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran, tawassu bis sabr. Empat-empatnya harus dipenuhi karena 4 hal ini bukan pilihan. Insya Allah kita sudah beriman, juga sudah beramal soleh. Tapi mungkin karena kita merasa bukan tugas kita, itu mah tugas da'i atau ustadz, atau mungkin merasa belum cukup ilmu, atau kita tidak berani menasehati keluarga, apalagi kepada yang lebih tua, atau menghindari konflik. Lalu kita tidak berani mengingatkan teman atau tetangga saat mereka berbuat kesalahan. Atau cepat naik darah, gampang menyerah, tidak bersabar ketika mengalami penolakan saat memberi nasihat. Itu berarti kita belum memenuhi 4 syarat pengecualian tadi. Jelas kita masih dalam golongan manusia yang merugi. Let's say kita sudah mulai menjalankan 4 syarat tadi. Semuanya sudah terchecklist, lalu apa imbalannya? Di beberapa ayat yang juga menyebutkan amal soleh biasanya menyertakan ajar, imbalan pahala. Tapi dalam surat Al-Asr ini sama sekali tidak ada kata ajar, tidak ada kata imbalan sama sekali. Pernyataan Allah hanya tentang keadaan manusia yang merugi dan syarat supaya tidak rugi, tentang rugi dan tidak rugi tanpa imbalan keuntungan. Dan kata lain, 4 syarat tadi hanyalah nilai minimal. Kalau dipenuhi berarti selamat dari kerugian, belum untung, belum sukses. Kalau di rapot sekolah itu cuma dapat nilai KKM, naik kelas doang, enggak juara. Jadi surat Al-Asr ini sama sekali bukan tentang cara mendapatkan surga, tapi lebih kepada escaping neraka. Bukan tentang kesuksesan, tapi tentang survival. Al-Asr juga berarti waktu asar, waktu hari hampir berakhir. Maka kita harus mulai sekarang juga karena sisa waktunya tidak banyak. Inilah urgensinya surat Al-Asr. Allah memberikan peringatan bagi kita semua, menyadarkan kita bahwa kita sungguh-sungguh merugi. Jadi benar-benar rugi, serugi-ruginya. Jika kita sudah yakin, benar-benar yakin bahwa kita sedang merugi, lalu kita memperbaiki iman, kemudian melakukan amal-amal soleh. Tapi soleh sendirian gak cukup. Kita cuma bisa selamat kalau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Kita tidak mungkin selamat sendirian. Yang terakhir, kita harus bersabar karena menasehati orang pasti akan menemukan banyak halangan, konflik, penolakan. Sabar bukan hanya berarti menahan emosi, sabar juga berarti selalu berusaha tekun, konsisten, persisten, terus menerus dan melakukan amal soleh demi selamat dari kerugian.